Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar. Selamat mengikuti. Haleluya. Luar biasa Tuhan. Engkau pribadi yang berkenan setiap kami melengket di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala anugerah kebaikan-Mu. Terima kasih buat Roh Kudus yang setia mendrive kami, memimpin kami. Supaya kami terus ada dalam track penyembahan dan pengagungan bagi nama Yesus Kristus. Dan sekarang juga kami bersyukur karena Roh Allah terus bersedia membawa kami merenungkan sebagian firman-Mu. Inilah hati kami, inilah hidup kami, siap bersama kami menikmati keajaiban firman-Mu. Dalam nama hormat kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya Tuhan Yesus berkata, amin. Amin. Saya tidak tahu apakah ada beberapa ibu atau sebagian besar ibu yang sedikit tertarik dengan sinetron yang belakangan sedang in ya. Apa itu? Selalu mendengar kata Nadine ya. Ada satu adegan yang cukup menarik karena itu salah satu poin dari sebuah drama atau kisah. Bukan hanya tentang percintaan, tentang orang yang mengalami korban dalam dinamika kehidupan. Seorang ibu yang kehilangan anaknya secara tidak wajar. Saudara bisa koreksi, terutama yang nonton karena saya bukan pecandu. Saya hanya lihat sepintas ketika yang membantu di rumah kami cerita-cerita tentang itu. Pak, ini sedang rame sinetron cinta apa, saya lupa. Saya nggak tahu, dia beritahu. Jadi ada seorang ibu yang memang waktu-waktu tertentu teringat anaknya, namanya siapa? Roy ya, Roy. Jadi Roy ini mati dengan tidak terduga dan salah satu scene di situ ibu itu menangis luar biasa karena rindu anak ini. Ya, dia memerankan dengan baik sekali. Yang jelas bukan istri saya, ya, istri orang lain. Karena istri saya tidak pemeran, tetapi pelaku langsung. Jadi di kursi itu, di bench itu, dia menangis luar biasa karena rindu melihat anaknya Roy yang meninggal. Sedemikian luar biasa orang atau pendengar terhanyut dibawa dalam perasaan yang dalam kepada seorang ibu yang rindu kepada anaknya yang meninggal. Pagi hari saya mengajak kita untuk merenungkan kalau ibu merindukan seorang anak yang mati, yang meninggal, dan terus akan merindu, tetapi kita akan merenungkan tentang Allah yang berkerinduan. God's desire. Saudaraku dikasih Tuhan, mungkin ada banyak kita ketika kita merenungkan ini pas mendekati Minggu Sengsara atau sudah pada track Minggu Sengsara. Banyak orang memberi waktu untuk merenungkan sebetapa dalam karya Allah dalam diri Yesus Kristus. Bukan sekedar ide yang kita mengerti, tetapi mendalami lebih jauh perasaan Allah. Kalau Allah adalah pribadi yang berarti punya emosi, punya kehendak, ya, punya keinginan dan punya tindakan, maka Allah juga bisa mengekspresikan hal itu kendati pun tidak cukup kita bisa mengerti ekspresi Allah tentang kerinduannya. Saya merasa bahwa peristiwa kayu salib adalah peristiwa yang luar biasa bagaimana kerinduan Allah dalam penyelamatan itu dinyatakan. Saya mengajak kita untuk merenungkan tentang Allah sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini yang terambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9 sampai 10. God's desire, kerinduan Allah. Kadang kita berbicara tentang kita yang rindu pada Allah, kita yang mengejar Allah.
Tapi jarang kita ada waktu merenungkan Allah sebagai pribadi yang berkerinduan kepada umatnya. Satu bagian firman Tuhan yang ibu bapak kita bersama-sama akan renungkan dan cermati pada pagi menjelang siang hari ini, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9 sampai 10. Mari kita membuka bagian firman Tuhan ini, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9 sampai 10. Kalau saudara sudah menemukan, saya akan membacakan bagi kita semua. Sudah menemukan? Amin. Ini kok suasananya kayak nunggu antrean vaksin ya. Saya sudah mengalami, saudara, menghadapi vaksin dengan sorak-sorai, jangan dengan ketakutan ya. Tidak terasa, nyaris tak terdengar. Mari kita melihat bagian firman Tuhan yang diambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9 sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Sekali lagi, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Ibu bapak dikasih Tuhan, kalau kita membaca teks-teks perjanjian baru, barangkali terlalu banyak statement yang cukup dimengerti, tetapi mungkin kita tidak langsung bisa merasakan dan mendalami di balik pernyataan itu. Kecuali kita membaca Injil-Injil, karena itu narasi, hidup, ya, life, showing of Christ life. Tapi ketika kita merenungkan surat-surat itu, kita tidak langsung bisa merasakan Allah sebagai Allah yang hidup, yang bekerja, yang dinamis. Karena barangkali itulah cara mengungkapkan tentang keberadaan Allah. Namun pada waktu saya merenungkan ayat ini, saya letakkan pada keseluruhan surat Tesalonika. Surat ini ditujukan kepada orang-orang percaya yang mengalami persekusi, yang mengalami aniaya, bahkan tidak sedikit yang mati. Yang menarik bahwa mereka hidup, imannya luar biasa pada pasal 1. Kasihnya luar biasa, pengharapannya luar biasa. Bahkan hampir di seluruh pasal dari 1 Tesalonika, selalu dipuncai dengan pengharapanmu akan kedatangan anaknya yang kedua kali. Dan itu juga yang menjadi penghibur bagi mereka-mereka yang berduka. Ketika Paulus mengungkapkan dalam pasal 4 bagaimana orang yang mati duluan, apa yang akan terjadi, Paulus mengungkapkan pokoknya kamu boleh sedih, tapi tidak harus seperti orang yang tidak punya pengharapan. Dia beritahukan bahwa ada saatnya nanti, semua orang yang menderita, berkesusahan, mati, akan mendahului kamu dan bertemu di angkasa. Lalu kemudian dilanjutkan pada perikop berikutnya. Tetapi tentang hari dan masanya kamu nggak perlu tahu. Dan Paulus ketika menyampaikan penguatan itu, dia sembari mengungkapkan tenang saja. Inilah jaminan, inilah harapan yang kau mesti pahami, yang kau mesti respon, supaya kamu hidup dengan tenang. Mengapa? Karena di balik semua penderitaan yang dialami jemaat di Tesalonika, ada kerinduan Allah yang tertuang dalam bahasa sederhana, tetapi sebenarnya kita perlu dalami ungkapan itu. Hanya dibilang Allah tidak menetapkan untuk ditimpa murka, tetapi beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati, entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita bersama Dia. Tapi saya tidak hanya menikmati ini sebagai sebuah statement. Maksud saya begini, kadang kita tidak cukup mendengar orang berkata, anak kita bilang, Mak, saya sudah makan jam 1, makan pakai batagor. Selesai, kayak sebuah laporan. Tapi seringkali kita memerlukan sebuah dinamika di balik statement itu. Makanmu tadi gimana, Nak? Enak atau tidak? Kau merasakankah
bahwa makanan yang kusiapkan itu kusiapkan dengan penuh jerih lelah? Kita jarang mencoba untuk menangkap itu, hanya sekedar dapat laporan. Nah, pada waktu saya memperhatikan ayat 9 dan 10, saya kira tidak kebetulan bahwa tema di sini kerinduan Allah bukan hanya persoalan Allah punya ide, tetapi Allah punya dinamika dalam dirinya. Sebagai pribadi yang punya perasaan, punya kemauan, punya tindakan. Saya mau tegaskan, saudara dikasih Tuhan, jangan sampai kekristenan kita hanya mengerti sesuatu, tetapi sebenarnya kita tidak lebih jauh mengerti apa sesungguhnya yang terjadi dalam diri Allah terhadap kita. Jarang kita membayangkan, memikirkan Allah yang hidup, Allah yang bekerja, Allah yang berinteraksi. Mari kita renungkan baik-baik dua hal menarik di sini. Pada dua ayat ini, saya menemukan satu. Kerinduan yang kuat dari Allah adalah kerinduan di mana kita diletakkan, kata menetapkan sebenarnya temi berarti, kita diletakkan untuk tidak ditimpa oleh murka. Luar biasa ini. Saya senang sekali kata ini. Kalau kita hanya mendengar kata, yes, kau pasti masuk surga. Tetapi jarang kita merenungkan bagaimana Allah menyiapkan, bekerja, sampai sudah dapat kepastian itu. Kita memikirkan dianya, kita jarang memikirkan adegan-adegan Allah. Saya diberkati oleh karena ada sesuatu yang menarik, saudaraku, bahwa dia mengungkapkan komitmen, kerinduan, kesenangannya, kerelaannya, untuk menjadikan kita terletak di jalur, di tempat di mana murka tidak akan mengenai kita. Tapi apa kata murka? Dalam perjanjian baru ada 2, 3, tapi yang paling menyolok itu adalah kata orge dan thumos. Saya sangat yakin kata murka di sini menunjuk kepada penghukuman kekal. Karena memang orge berkaitan dengan punishment, ya judgment, ya. Pengadilan oleh karena orang melakukan kesalahan. Diberikan keadilan dengan cara hukuman kekal. Ya. Itu sebabnya saya sangat setuju bahwa benar ada neraka dan benar ada surga. Mengapa belakangan ini sedang muncul satu pandangan YouTuber yang berkata, tidak mungkin dong Allah yang penuh kasih itu menghukum orang dosa 15 tahun, dihukum kekekalan. Selama hidup tidak percaya Yesus Kristus, tidak bertobat, 80 tahun hidup kok dihukum kekekalan. Dia berkata, tidak mungkin Allah begitu. Tapi kalau ini benar, maka kacaulah hukum itu. Dan itu berarti nabrak seluruh bagian Alkitab. Karena Alkitab jelas bahwa dosa akibatnya penghukuman. Jadi kata murka di sini berkaitan dengan keberdosaan, keadilannya adalah penghukuman, neraka. Ini bukan murka yang setara dengan di kitab Wahyu. Karena murka yang dipakai dalam kitab Wahyu memakai istilah thumos, lebih berarti emosi dan perasaan marah Allah membalaskan kejahatan orang. Jadi itu kitab Wahyu lebih banyak di situ. 17 kata thumos dan banyak muncul di Wahyu itu emosi, kedalaman emosi Allah karena sudah keterlaluan manusia. Tetapi kalau saya masuk kepada pasal 5 ayat 9 di sini adalah bahwa kita tidak ditetapkan untuk menerima murka. Jelas itu menuju neraka karena dikaitkan dengan Yesus. Yang saya renungkan apa? Bukan sekedar undiannya, tapi yang saya renungkan hati Allahnya mendesain untuk saudara tidak masuk neraka. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat pikiran Allah, bahkan sebelum dunia dijadikan, Allah sudah mempersiapkan, memilih kita untuk menerima anugerah itu. Dan di situ dipakai kata dengan kerelaannya, dengan kerinduannya, dengan segala kekayaannya. Saya coba lari ke PL ya. Jadi saya kombinasi. Perhatikan baik-baik.
seratusan tahun untuk Tuhan menghukum setimpal terhadap dunia pada zaman Nuh. Ya, saya membayangkan sebagai sebuah perjalanan waktu, Allah memberikan kesempatan sembari mengamat-amati, ini dalam bahasa manusia, mengamat-amati Nuh, untuk Nuh dan keluarganya tetap selamat. Perhatikan baik-baik, ada waktu yang panjang menuju kepada akhirnya penghukuman, kemudian juga pada zaman Kanaan dihancurkan, jangan lupa 430 tahun, Tuhan sabar, Tuhan menanti, Tuhan membuka kesempatan setelah Abraham memberitakan berita tentang Yahweh itu, dan tidak ada satupun orang yang respon kecuali Rahab. Artinya apa, saudaraku? Yang saya ingin ajak kita pikirkan, betapa waktu panjang ini yang jarang kita renungkan dan pikirkan, bahwa Allah terus-menerus mempersiapkan masa di mana engkau tidak dihukum kekal dari waktu bahkan sebelum dunia dijadikan. Dia sudah menyiapkan, dia sudah mengintai, dalam bahasa manusia ya. Jadi kerinduan Allah di balik keputusannya untuk menyelamatkan kita, itu yang kadang kita tidak renungkan. Sungguh kalau Allah memilih saudara dengan segenap hati, dengan segenap kerinduan, dengan segenap sukacita. Memang kita kalau membayangkan Allah itu Allah yang angker, cicing-cicing di sorga ya, kasih kerjaan, duduk, nanti sudah belum melek. Sebenarnya kalau kita melihat perjanjian lama, lihat saudaraku, Allah itu seperti bertempur melawan kemerosotan kejahatan Israel sambil menjaga-jaga mereka. Yang di perjanjian baru kita tidak lihat, tapi jangan lupa, Allah perjanjian baru tidak beda dengan Allah perjanjian lama. Hanya caranya yang berbeda. Pada waktu saya merenungkan peristiwa kematian Kristus dan kita tidak dihukum, saya juga belajar membayangkan Allah yang berperasaan dalam, Allah yang berkerinduan dalam, sampai akhirnya saudara diselamatkan. Allah yang aktif. Izinkan saya memakai bahasa manusia, walaupun tidak cukup untuk memikirkan Allah. Jadi Allah itu kayak Bapa yang sedang terus melihat anaknya, sudah pasti akan sampai ke rumah, tapi mengamat-amati perjuangan hidupnya. Ya, kau pasti sampai ke rumah, nak. Tapi aku terus rindu kamu tidak akan jatuh di jalan. Aku rindu kamu tidak akan terganggu. Mari kita membayangkan Allah yang seperti itu, yang dalam tema kita, God's desire. Memang Allah menginginkan saudara, Allah merindukan saudara. Ini yang pertama, saudaraku. Jadi kerinduan Allah yang kuat adalah kerinduan menetapkan saudara diselamatkan dan memelihara saudara untuk sampai kehidupan kekal. Makanya tidak bisa tidak, saudara akan terjamin keselamatanmu. Amin. Amin. Tepuk tangan dong bagi Tuhan. Ya. Saudara tidak akan pernah kering memikirkan Allah yang punya rencana luar biasa. Sampai setiap waktu dia berkata, sudah waktunya, sudah saatnya. Allah yang penuh perhitungan. Barangkali seperti gambaran anak terhilang itu. Ya. Bapa rindu anaknya. Bapa tidak krisis dalam dirinya, tapi bapaknya berbelas kasihan pada anaknya. Tuhan merindukan saudara bukan karena Tuhan krisis dalam dirinya, butuh saudara. Tapi Tuhan berbelas kasihan atas kita. Makanya judulnya Filipian itu bagus sekali, judul itu. Tidak gampang diterima. Allah yang sakit rindu. Selalu mencari melihat anaknya pulang atau belum. Saya mengajak saudara menjadi orang Kristen yang tidak hanya menerima secara akal, masuk akal. Tapi menerima pribadi itu. Allah yang hidup, yang bekerja sampai pada murka, hentian, domde, saudara tidak akan kena itu. Luar biasa, itu mengalahkan segala-galanya. Yang kedua yang menarik bagi saya, saudaraku. Kerinduan Allah itu tertuang dan terpuaskan dalam korban Yesus Kristus. Tertuang dan terpuaskan dalam korban
Tuhan Yesus. Apa maksudnya Pak Mika? Sebenarnya sederhana. Kadang kalau kita punya anak bandel, saudara, sudah anak kita kan selalu rindu dia balik bertobat, betul nggak? Dan kadang kerinduan saudara dalam bentuk marah. Pulang kau nak, Papa ini rindu kamu pulang. Bukan karena papanya krisis. Sebenarnya takut kalau dia mati di tengah jalan. Demikian juga saudaraku, orang-orang percaya Kristus. Dalam pikiran Allah, dalam bahasa antropomorfis kita, seperti Bapa yang merindukan anaknya. Ya, rindu dia tidak ada masalah, rindu dia tidak hancur, walaupun kenyataannya hancur. Jadi kerinduan itu tertuang kepada bagaimana dia tidak hancur. Dan satu-satunya cara tidak hancur, Yesus Kristus harus hancur demi anak-anaknya. Pernah saudara mengalami dilema, kalau anakku tak hajar atas kesalahannya, aku juga sedih, jangan-jangan dia sakit hati. Betul nggak? Betul? Sebenarnya dia layak ku hajar. Tapi kalau ku hajar, jangan-jangan dia sakit hati. Karena tidak sedikit anak-anak terluka hidupnya karena pernah dipukul orang tuanya. Tapi satu sisi, kalau tidak dipukul, jangan-jangan dia makin rusak. Dan aku sedih kalau anakku rusak. Jadi sebenarnya kehidupan ini berkaitan dengan interaksi Allah. Ada suasana hati Tuhan yang menjadikan kita anak-anaknya berpikir dengan sesadar-sadarnya bahwa kerinduan Allah itu begitu besar sehingga dia tidak ingin kita binasa. Dia tidak ingin kita hancur. Tetapi kadang kita juga ingin mendisiplin supaya tidak hancur. Ini yang saya sebut dilema hati Allah. Dilema hati Allah. Oh, Pak Mika ini ngajar apa kok Allah bisa dilema? Sorry, ini bahasa saya. Saudaraku, kerinduan sejati tertuang dengan apa itu keinginan supaya tidak celaka sejati. Tetapi juga kerinduan sejati akan juga terpuaskan kalau dia bisa menyelesaikan dengan caranya sempurna. Kalau anak saudara bermasalah, saudara dakdikduk, bingung. Tapi kalau saudara bisa menyelesaikan sempurna, maka Anda puas. Bukan orang lain yang menyelesaikan. Betul apa tidak? Inilah yang Tuhan pertontonkan. Sehingga kayu salib adalah sebuah tempat di mana antara Allah ingin umatnya, orang pilihannya tidak binasa. Tetapi gimana caranya kalau saya hajar dia, betul-betul nggak sanggup, maka kemudian Allah memakai caranya, mengutus anaknya, mati di kayu salib, dan kerinduan itu terpuaskan. Kalau saya boleh bilang begini, kalau saya boleh bilang dalam kacamata bahasa manusia, Allah sudah tenang, karena masalahmu sudah diselesaikan. Allah sudah tenang, karena yang menyelesaikan Allah sendiri, bukan orang lain. Kekristenan masuk akal, karena penyelesaian atas dosa hanya bisa dilakukan di pihak Allah. Tidak akan pernah masuk akal dilakukan di pihak manusia. Saya bilang 3 alasan manusia tidak mungkin menyelesaikan kenakalannya. 1, yang berdosa sendiri tidak mungkin pulih. Simple gambarannya. Kalau saudara dihutangin orang, dia nangis, saya, Pak minta maaf, saya belum bisa bayar, pokoknya saya akan lunasi deh Pak. Sebenarnya mulai bohong. Kalau waktunya tidak dibayar, kemungkinan menunda makin susah. Jadi orang yang berdosa itu sendiri tidak mungkin melunasi. Domba korban yang dijadikan sebagai media penuntasan, semua domba-domba cacat. Yang berdosa nggak sanggup, medianya cacat, imamnya juga manusia biasa yang berdosa. Itu sebenarnya tidak ada iman yang sempurna. Jadi dari yang berdosa, korban dosa, mediator pelaku korban, tiga-tiganya nggak memungkinkan. Jadi paling masuk akal hanyalah Allah yang memikirkan keberdosaan. Dia sendiri juga memberikan jalan yang perfect. Amin, saudara. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan ya. Kita ini kalau sudah bicara kasih karunia itu tidak ada kesombongan lagi. Kecuali gile Tuhan, terima kasih. Jadi tidak usah sombong, saudara.
Jadi kerinduan Allah tertuang dan terpuaskan selesai melalui kematian Yesus. Saya sebelum khotbah ini saya sempat membaca satu artikel bagus sekali, saudara. Ya, seorang bernama Arun Gandhi, cucunya Mahatma Gandhi. Kalau nggak salah, apakah dia hijrah ke Afrika Selatan? Satu ketika dia mulai mendidik anak, orang terkejut. Karena dia melakukan tindakan yang tidak biasa. Ketika dia melihat anaknya bandel, saudara. Yang dia lakukan apa? Dia memutuskan untuk berpuasa berhari-hari. Mengambil penderitaan itu. Anaknya juga bingung. Tapi saya kembali kepada flashback hidupnya. Ternyata waktu dididik orang tuanya, ayahnya, berarti anaknya Mahatma Gandhi, ketika dia konferensi ke Afrika Selatan, diantar oleh Arun Gandhi, anaknya waktu itu 16 tahun, si Arun Gandhi ini, jemputnya terlambat. Dan dia kemudian bohong kepada ayahnya. Ayah minta maaf saya bohong. Tunggu, kok saya bohong? Ayah minta maaf saya terlambat. Loh kenapa? Mobilnya rusak, tadi saya bawa ke bengkel. Nah orang tuanya nggak mau segera begitu saja terima. Dia cek di tempat bengkel, tidak. Ternyata dia bohong. Dia menyatakan, tidak Pak, betul saya ke bengkel. Tidak. Apa yang dilakukan ayahnya Arun Gandhi? Minta maaf, nak, aku tidak mendidik kamu dulu bagaimana berkata jujur. Sekarang aku menanggung kesalahanku, walaupun ini kau lakukan yang kamu yang salah. Aku akan pulang dengan jalan kaki. Pulang ke rumah, terserah kau. Bapak akan minta ampun kepada Tuhan karena tidak mengajar ketulusan. Kemudian apa saudaraku? Dia jalan 6 jam dari tempat konferensi ke rumahnya. Anaknya minta ampun Pak, minta ampun. Ayo Pak naik ke mobil ini, ayo naik. Tidak. Ini cara yang terbaik untuk menyelesaikan kerinduan saya supaya kamu belajar kejujuran. Nangis saya nggak mau. Akhirnya mobil pelan-pelan di belakang papanya Harun. 6 jam, saudara. Bayangkan berapa liter bensin ya. Akhirnya apa yang terjadi? Anak itu akhirnya bertobat, saya tidak mau berbohong lagi. Karena papa sudah menanggung kebohongan saya. Saudaraku, kerinduan yang sejati dari Allah dalam kasus hidup kita yang seharusnya masuk neraka bisa tertuang dan terpuaskan di kayu salib. Jangan hanya saudara memikirkan Allah yang sekedar mengeluarkan statement-statement pekerjaan. Tetapi Allah yang sebelum dunia dijadikan, sudah melihat betapa bejatnya kita. Dan dia harus menyiapkan kita dalam Yesus Kristus untuk mengalami pemilihan, untuk mengalami anugerah penebusan. Fantastik. Allah yang kita sembah adalah, dalam bahasa manusia, Allah yang dalam perjalanan waktu sebelum murka Tuhan datang, Allah yang dikuasai oleh hati yang rindu. Melihat anak-anaknya. Dan dia terus menjaga kita. Berjuang. Dan Tuhan sudah pastikan kau tidak masuk neraka karena karyanya. Mari kita mengambil waktu sejenak. Mari kita rekonstruksi cara kita memandang Tuhan. Allah yang rindu. God's desires. Kita terus melewati situasi yang sulit. Tetapi jangan lupa, saya menyebutnya sebagai Allah dalam Yesus. Ikut gulang-gulung menghadapi persoalan. Sehingga enggak kaget ketika orang-orang Kristen dianiaya oleh Paulus. Yesus berkata, Paulus, kenapa kau aniaya aku? Karena Yesus adalah Allah sendiri yang mengambil bagian dalam kerinduan penuh. Menelusuri lorong waktu. Sampai murka itu tidak menimpa kau. Supaya kita tabah dan kuat. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita tundukkan kepala Ibu Bapak dikasih Tuhan. God desire. Katakan terima kasih pada Tuhan buat kerinduanmu. Yang ternyata dalam rencanamu besar sekali untuk kami ditetapkan tidak ditimpa murka.
yang dalam rencanamu dan komitmen melalui Roh Kudus Yesus Kristus, dalam perjalanan menanti masa itu Engkau memelihara kami. Dan di dalam Yesus kepuasan, kerinduan Allah tuntas sudah. Saatnya saudara-saudaraku kembali pulang ke rumah masing-masing dan bersiap memasuki pekan yang baru, menjalani hari-harinya dengan tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, siap menunaikan tugas sebagai utusan Tuhan ke tengah-tengah dunia menjadi saksinya. Arahkanlah hati dan tadahkanlah tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat yang sumbernya datang dari Allah Bapa yang mengasihi kita. Kasih yang besar di dalam Putra Tunggalnya, Yesus Kristus. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, di mana Ia setia, diam, tinggal dalam hatimu, bahkan menyertai di setiap langkah kehidupanmu. Siang hari ini sampai Ia datang yang kedua kali, menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Setiap kita bersama berkata, amin. Sobat Maestro, Anda telah mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.